Hai guys, ketemu lagi. Saya Aryo yang akan menemani kamu ya di perjalanan cerita tentang konten, media, dan jurnalistik kita. Kali ini saya akan cerita soal podcast. Mau tahu soal podcast? Mau. Mas mau nanya dong. Iya, silakan. Podcast sama radio itu sama nggak sih? Sebenarnya begini, ya. Podcast yang kita kenal itu adalah bentuk baru dari radio. Ya, kalau radio kan dalam konteks penyiaran ya, kita menggunakan radio itu dengan siaran terestrial ya. Jadi menggunakan pemancar kira-kira seperti itu. Nah, dalam konteks yang lebih kekinian, jaringannya adalah menggunakan internet ya. Nah, karena izin terbatas, kalau kita bicara frekuensi itu kan izinnya terbatas ya. Jadi agak susah untuk membuat sebuah radio itu perizinannya luar biasa panjang. Tapi kebetulan ada internet nih, teknologi media baru nih. Ya, yang siapapun bisa membuat konten, terutama konten audio. Nah, makanya dibuatlah ala-ala radio yang kita kenal dengan istilah podcast tadi, seperti itu. Jadi siapapun bisa menayangkan informasi, ya, menyiarkan sesuatu atau membuat podcastnya sendiri, maksud saya gitu ya, podcastnya sendiri gitu ya. Tujuannya buat apa? Itu tadi untuk menyampaikan situasi yang sekitar dia, apa yang dia rasakan, gaya-gaya radio gitu, persis seperti gaya-gaya radio. Tapi menariknya kalau podcast ini bisa kita sebut juga dengan menggunakan fasilitas audio on demand. Jadi kita bisa download ya, kalau misalkan kita nggak punya internet saat itu, kita download dulu, nanti kita dengarkan kapan gitu ya. Jadi bisa kita lakukan. Jadi model siarannya juga sangat personal, persis seperti radio gitu ya. Menyapa dengan personal, membahas topik-topik tertentu ya. Dan sekali lagi kekuatannya adalah audio. Nah, tapi ternyata ada pergeseran guys. Pergeseran kenapa? Ya. Suasana podcast tadi di mana orang siaran atau orang merekam dengan konteks menggunakan headphone ya, situasi di studio gitu ya. Itu kemudian digambarkan sedemikian rupa dengan kamera ya, dan akhirnya itu jadi perbincangan seperti talk show. Tapi orang menyebut itu podcast seperti itu. Jadi simpelnya begini, kalau kita bicara podcast dalam konteks audio video ya, yang kita sering lihat di YouTube, itu adalah suasana ketika ya siaran podcast dalam konteks yang lama, kira-kira seperti itu. Nah, tapi kemudian berkembang seolah-olah bahwa wah, asik ya kita bikin perbincangan ala-ala radio dengan situasi latar seperti di studio radio, kemudian ada kamera, kita berdiskusi panjang lebar. Nah, itulah kemudian trennya saat ini muncul sedemikian rupa. Tapi nggak hanya bicara tentang audio video saja, sebenarnya dalam konteks audio pun banyak. Kalau teman-teman membuka Spotify ya dan aplikasi yang lainnya itu ada podcast dalam konteks audio. Tapi di sisi lain, YouTube juga bermain di sini dalam konteks audio video tadi. Tapi dengan nuansa studio yang ala-ala radio tadi. Seperti itu kira-kira. Kalau karakteristik tersendiri dari podcast itu kan kayak storytelling, banyak konten, akses bebas, intimasi tinggi. Gimana tuh, Mas? Ya, jadi intinya adalah sama ketika kita membuat konten-konten yang lain, harus ada daya tarik. Jadi kalau misalkan tidak ada daya tarik, siapa yang mau mendengarkan? Siapa yang menonton? Gitu ya. Personal, iya, harus personal gitu ya. Intimacy, iya, harus intimacy gitu ya. Jadi harus punya kekuatan menarik perhatian orang dan lebih intim gitu ya. Apalagi kalau misalkan kita dengarkan podcast dalam konteks audio ya. Itu kan sapaannya sangat personal sekali, guys, ya. Menyapa kita, apalagi kalau misalkan yang siaran monolog gitu ya. Hai kamu, sedang apa malam hari ini? Kemudian di belakang ada suara latar musik yang lembut, sangat personal gitu ya. Tapi ada juga konten yang berbeda, model talk show gitu ya, ketawa ketiwi, bahas sesuatu, ketawa ketiwi dan seterusnya, itu juga ada. Jadi biasanya memang sangat personal dan intim. Jadi itulah kekuatan podcast. Nah, dalam konteks podcast yang sifatnya audio video, itu pun juga demikian sebenarnya. Ya, kelihatannya begitu ya. Mas, boleh di-share dong pembuatan konten di podcast itu gimana? Ya, yang penting sama seperti yang pernah saya katakan ketika kita memproduksi vlog ya. Peralatan tuh penting ya. Gadget ya. Kita harus punya gadget yang memadai. Ini dalam konteks apa dulu? Dalam konteks audio ya. Berarti podcast dalam konteks audio. Jadi kita harus punya gadget yang memadai untuk merekam record ya. Audio dengan baik gitu ya. Terus kalau misalkan kita ingin audionya clear ya, kita menggunakan peralatan tertentu ya, supaya mic lah katakan demikian, yang memang sangat sensitif, yang sangat mampu meredam suara di sekitar, hanya fokus pada suara kita gitu ya.
Kemudian kita harus menguasai aplikasi edit audio ya yang ada di ponsel, atau katakanlah kalau teman-teman punya laptop, silahkan menggunakan laptopnya masing-masing, ya silahkan diinstal ya. Nah, dan ruangan yang memang sebaiknya adalah kedap atau tidak ribut kanan kiri. Jadi cari tempat-tempat yang hening seperti itu. Nah, mulailah produksi di situ. Nah, apa yang dilakukan? Tentu saja adalah ide, kan gitu ya. Idenya apa dulu? Mau monolog, mau cerita, membahas sesuatu, atau berbicara soal puisi, atau berbicara soal topik-topik yang hangat bersama dengan kawan-kawan di sekitar kita, atau apa, gitu ya. Nah, yang paling penting setelah itu jadi, pastikan tuh, ya, audionya clear. Sekali lagi, kalau kekuatan podcast dalam konteks audio itu adalah suara itu harus clear. Ya. Nah, diedit sedemikian rupa, mau masukin musik silahkan, gitu ya. Terus kemudian, nah, deskripsikan, ini podcast soal apa, rumahnya apa, gitu ya. Berarti lebih ke target audiensnya, Mas. Alright, tentu saja. Kita harus pikirkan target audiensnya juga, karena kalau kita bikin podcast sembarangan tanpa tahu target audiensnya, sepertinya kita berperang dalam situasi yang tidak jelas, kira-kira seperti itu. Ya sudah, nanti tinggal pilih aplikasi apa yang mau kita jadikan tempat memuat konten kita, nah, barulah kemudian kita lakukan secara kontinu. Seperti itu. Itu kalau kita bicara dalam konteks yang audio. Yang video gimana? Nah, teman-teman harus punya studio tuh. Ya, studio, kemudian ya peralatan headphone, ya suasana ala-ala studio radio lah. Nah, prosesnya hampir sama dengan produksi vlog atau produksi konten yang lain. Harus ada ide, ya mau apa yang mau dibahas, mau topik apa yang mau dibahas, ya mau tentang resep, mau tentang makanan, mau tentang apapun, silahkan dibahas di situ. Udah cerita panjang lebar, ngarang ngidul gitu ya. Dan kemudian diedit sedemikian rupa, dikasih bumper, identitas dan seterusnya, naiklah. Kira-kira seperti itu. Jadi gitu ya, kalau butuh jawaban lebih detail lagi atau pertanyaan-pertanyaan lebih lebih beragam lagi, silahkan komentar aja di kolom pertanyaan ya. Silahkan nanti pelan-pelan kita jawab satu persatu. Udah siap ya bikin podcast? Siap dong. Oke, nice kalau gitu. Kasih tahu saya nanti biar saya masuk ke sana, saya dengarkan podcastnya. Bye.